Ya, let's get right into it aja. Jadi hari ini saya akan mungkin lanjutlah dari khotbahnya papaku yang tercinta Bang Jo minggu lalu. Jadi minggu lalu Papa khotbah soal Christ-centeredness ya. Soal apa yang menghalangi kita untuk berdasarkan kekristenan kita atau berdasarkan kehidupan kita dalam Yesus ya. So what would stop us from putting Jesus at the center. Nah, jadi ini bakal lanjut dari itu. It will be like a part 2. Kalau mau taruh topik ke khotbah ini mungkin it would be taking ourselves outside of Christianity ya. There is no I in Jesus. Make sense. Kayak gitu ya. There's no I in Jesus. Jadi kita akan buka ayat yang minggu lalu Papa juga buka, which is 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Kitab 2 Yohanes pasal 2 ayat 15 ke 16. Ya, 2 John 1 John 2 verse 15 to 16. 1 Yohanes 2 ya, oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi di ayat ini ada kelihatan 3 hal atau faktor di dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus atau menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Yaitu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride in one's lifestyle. Nah, jadi ini semua adalah hal-hal yang dunia ini mengajarkan ke kita atau implant di kepala kita bahwa ini adalah hal yang bagus, ini oke, gak apa-apa. Just do whatever you see is good, do whatever your body thinks is good, and however you live, be proud of it. Gak apa-apa. Nah, tapi kalau lihat dari 3 ini, the main thing is ini semua udah bukan fokus kepada iblis atau apalagi. Ini semua adalah hal yang kita sendiri buat. Ya, ini semua timbul dalam keinginan kita sendiri. There's no external factors to it, ya. Kan kalau ingat minggu lalu Papa udah bilang, ya musuh kita udah bukan setan lagi, karena setan udah dikalahkan. Musuh kita udah bukan dunia lagi, karena Yesus udah atasin dunia. Jadi ini semua kalau kita udah tahu Yesus ada di dalam kita, salahnya siapa kalau kita masih bikin ini? Salahnya diri sendiri lah. Kita nggak mungkin pikir ya Yesus yang salah. Emang yang dosa siapa? Kita atau setan? Kita kan. Jadi setan dan dunia ini udah di defeated. Nah, minggu lalu Papa nggak buka ayatnya. Jadi kali ini kita bukalah. Oke? Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Hebrews 2 verse 14 to 15. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Verse 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi di sini we see that Jesus does 2 things. You know, and they're both important. If you go back to verse 14. Nah, jadi yang di sini one thing that Jesus does is dia
memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, that's important, ya. Jadi musuh kita udah nggak dia lagi. Kita nggak usah deal dengan setan lagi. Ya mungkin kita deal dengan setan-setan di dunia ini, but that's a separate thing. Tapi dengan iblis ini kita udah nggak usah deal dengan dia lagi. Dia udah memusnahkan dia. What's that English word? Destroy, ya. He has destroyed the devil that has power over death. Dan itu penting. Tapi yang lebih penting lagi yang Yesus bikin adalah di ayat 15. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu kita. Ya kita. Yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. The English word used there is slavery. Di dalam perbudakan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi dulu sebelum kita dijadikan baru dalam Yesus, ya kita hidup dalam ketakutan atas dosa, iblis, kematian, maut. Tapi sekarang Jesus has dealt with that. Jadi that's not a problem anymore, ya. So this is even more important, ya. So we don't need to worry about it anymore. Nah, kan kita belakangan ini ngomong banyak tentang dunia dan bumi. Ya mungkin setan udah done, setan udah gak ada lagi. Tapi di dunia ini masih serusak kayak gini dan kita harus tinggal di dalamnya gimana? Pasti ada faktor itu juga ke dalam kehidupan kita. Pasti dunia ini bisa push us in a way that makes us do bad things. Mungkin bisa. Karena ya kan bisa juga kayak di sekarang ada banyak negeri-negeri pemimpinnya, kan kalau iblis pemimpin dunia, pemimpin sistem dunia, pemimpinnya udah jatuh tapi sistemnya terus berjalan. Banyak kayak gitu. Kayak ada berapa negara ya pemimpin yang dulu koruptor dan dulu nepotisme keluar tapi sistemnya masih ada di situ. Kayak negeri kita aja ya, tapi that's separate point ya. But jadi sama dengan dunia. Jadi sistemnya tetap berjalan. Ya. Nah, for that mari kita lihat di Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kemenangan kita atas dunia juga udah ada di dalam Yesus. Udah ada di dalam Yesus. Kita bisa aja menderita di dunia ini, tapi kita punya kemenangan di dalam Dia. Jadi iblis dan dunia, udah kita nggak usah pikirin lagi, ya harusnya. Jadi kalau mereka udah nggak bisa ancam kita lagi, nggak bisa kalahkan kita lagi, nggak bisa force kita untuk bikin hal yang salah. Kalau kita masih hidup dengan cara yang salahnya di dalam kita sendiri. Kita udah gak bisa blame yang lain. Yesus sudah menangkan semuanya. Yesus sudah kalahkan semuanya juga. Udah di dalam kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus di dalam kita. Ya, we go back to the theme of the camp a couple of months ago. Bukan cuma tema camp, tapi tema kita setahun ini. Kita harus konversikan itu keluar. Kita harus mengeluarkan apa yang di dalam kita supaya nyata di kehidupan kita. Nah, jadi apa lagi nih? Ini lumayan statement yang penting karena artinya
Walaupun kita bisa dikeluarkan dari kejahatan dosa dan dunia, tapi kita sendiri yang masih mau hidup di dalamnya. Kan kita udah dikeluarkan dari situ. Jadi kalau kita tetap berdosa, yang masih mau hidup dalam dosa adalah kita sendiri. Kita sendiri. Karena dosa enak, dosa bagus. Kita udah terlalu lama menjadi budak dosa. Jadi kita mau balik ke dosa terus. Kita mau balik terus ke dosa. An example atau contoh yang aku sering kutip, because I feel like it's really applicable to us, ya, is orang Israel pas keluar dari Mesir. Ya. So let's read through that story. Nah, tapi when we read it, mari kita baca kayak gini, ya. Orang Israel itu kita. Mesir mungkin itu perbudakan dosa yang dulu. Nah, Tuhan, ya tetap Tuhan. Tuhan cuma satu kok, jadi gak apa-apa ya. Tuhan tetap Tuhan. Jadi mari kita lihat dari Keluaran 14 ayat 30 sampai 31. Oke. Nah, ini baru saja Tuhan split the Red Sea. Orang Israel baru saja lewat, dan pas mereka lewat Tuhan tutupin lagi laut itu. Jadi semua pasukan Mesir di dalam laut itu mati. Nah, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Oke, so ini awal-awalnya Tuhan baru saja keluarkan mereka dari Mesir. So far so good, ya. Mungkin kalau kita samakan ini dengan kehidupan kita, oh ya kita baru saja jadi orang Kristen, atau baru saja pulang camp, masih semangat, oh masih fresh nih, oh whatever God tells me to do, I'll do it. You know, if God tells me to go to Iraq, I'll go to Iraq. Ya. Kayak gitu ya, kita masih semangat nih. Karena kita baru lihat, oh God has done such a great thing for me. Langsung, boom. Oke. Nah, terus abis ini, mereka mulai, Alkitab pakai kata bersungut-sungut. Ya. Grumbling, groaning, complaining. Ya, so let's go chapter 15, verse 24. Awalnya mereka masih nyanyi-nyanyi. But then ke ayat ini. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Okay, so it's like fair enough. Sebenarnya mereka udah 3 hari gak dapat minum, kasihan. Jadi kayak, okay, fair enough lah. Complain a bit, that's fine. Ya mungkin ini kayak awal-awalnya udah jadi orang Kristen masih habis semangat. Ini some problems start to creep in lah. Ya, ada berapa masalah. Mungkin cewek yang kamu suka di reject kamu, atau fail driving test, ya, belum dapat pekerjaan, kayak gitu, ya, nggak apa-apa, minor inconveniences in life, ya, fair enough, nggak apa-apa. Tapi ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, bla bla bla, so on and so forth. Nah, jadi ya orang Israel komplain, bersungut-sungut, tapi Tuhan masih kasih mereka air. He still gives them what they want. Tuhan masih bersama dengan mereka. 3 days no water, tapi in the end masih aman, masih all good. God is still with you. Nah, let's go chapter 16, verse 1 to 3. Nah, ini mereka mulai pakai kata M, ya. Mereka mulai pakai kata Mesir. Now that thing starts to come back. Jadi ini udah 2,5 bulan dari keluaran dari Mesir. Jadi ini udah lumayan lama. But so far, they're all good. They've survived. Belum ada nothing too bad has happened.
Di Alkitab nggak kata ada orang mati atau kayak gimana. So far, all good for 2.5 months. Tapi they said this. Ya mungkin ayat 2 lah, Cak. Langsung ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. They start to miss Egypt. Nah, di Mesir orang Israel kayak apa? Ya sure, mungkin mereka kenyang, mereka dapat semuanya. Tapi mereka budak. Tetap aja budak. Ya, budak yang makan tetap aja budak. Mendingan jadi budak yang makan atau orang yang bebas tapi gak makan. I don't know sih, that's up to you. Mungkin dulu mungkin pengen jadi budak yang makan aja. Tapi I don't know. Tapi ya, mereka budak. Mereka lupa dulu di Mesir mereka di-treat kayak gimana. Sampai mereka kayaknya mendingan kita balik waktu kita di Mesir deh. Ya. Remember from before, Mesir itu kayak apa, orang Israel kayak apa, Tuhan kayak apa. Ya, jadi ini mungkin kalau next stage-nya ya, ini mungkin lebih dalam lagi pergumulan kita di dunia ini, di bumi ini. Mungkin kita udah mulai digosipin orang atau kehilangan teman, atau mulai sakit. So the issues get more serious and you start to think, emang Tuhan masih ada? You know? Emang is God still here? You know, it's been 2.5 months. I've been okay. Sepanjang ini bisa makan, tapi sekarang aja kayak gua kayaknya pengen makanan yang kayak di Mesir tuh kemarin. You know, I want that. Nah, so life starting to get hard. Nah, tapi kalau lihat di ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bla bla bla. Ya, ini roti mana dari surga yang the quail from heaven. So God miraculously gave them food. Tuhan tetap kasih mujizat kepada mereka. Tuhan tetap ada bersama mereka. God still is with you. Yeah, whatever problems happen, God is still with you. Nah, next chapter. So this is 3 straight chapters, back to back. Orang Israel complain terus, bersungut-sungut terus. And then God's like, fine, whatever, here. Nih. Nah, pasal 17, sorry. Pasal 17 ayat 3. So at this point, ya mereka ke tempat baru. Terus di situ airnya pahit ya. Airnya pahit. So kayak gitu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Nah, so, mereka pakai kata M lagi, ya. Mereka pakai itu kata Mesir. Mereka masih ingat Mesir, ya. Tapi lebih dari ini mereka mulai cobai Tuhan. So now they're asking the questions to God now. Ke ayat 7. Ayat 7 langsung. Nah, jadi ya in the end Tuhan masih kasih mereka air, ya. Go to verse 6 first lah. Go to verse 6 first. Ya, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata-mata tua-tua Israel. Yeah. So still same thing. You know, it gets a bit more serious now. Tapi Tuhan tetap ada. Tapi orang Israelnya atau kitanya, we go to verse 7.
Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, ini mungkin udah 3 bulan orang Israel berjalan di padang gurun. And mereka mengalami semua mujizat-mujizat itu. Tapi tetap aja mereka gak puas. Tetap aja mereka kayak, sampai sekarang, Tuhan baru saja kasih mereka air dari batu. Tapi tetap aja mereka tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Okay. That's a problem. God is still with you, God still says that He's with you, tapi kita aja masih kayak, aduh, Tuhan ada gak ya? Tuhan ada gak ya? What's going on? We continue. Chapter 18, ya, Bapak mertua Musa datang, visit. Ya. Terus, chapter 19 to 31, itu di Gunung Sinai ya. That's a whole 12 chapters. Orang kira itu cuma 10 commandments aja, tapi itu banyak yang Tuhan bilang di situ. Banyak yang Tuhan bilang di situ. Nah, jadi the next stage itu di pasal 32. Jadi ini udah dari pasal 19 sampai pasal 31 itu 13 pasal ya. Itu lumayan lama tuh. He's been up there for 13 chapters. Ya, kalau kita Komsel di Garam City, 13 chapters itu 13 weeks. Jadi kita nggak tahu Musa di atas itu berapa lama. Tapi, imagine this. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal 32, dari ayat 1 lah. I think you all know the story. Ini, jadi Musa masih di atas. Ya, Musa ini masih di atas. Orang Israel kayak tunggu-tunggu, kapan nih si Musa turun? Lama banget. Nah, jadi mereka lihat ini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuklah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. And you know the rest lah ya. Jadi orang Israel jadi murtad basically at this point. Dan kalau kita lihat across these last examples, ya, pasal 15, 16, 17, 32, ini nggak ada kata I nggak ada ya, kata iblis atau setan nggak ada. Ini semua kemauan orang Israel sendiri. Ini semua timbul dalam hati mereka sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat dari pasal-pasal itu, dari pasal 15, hal-hal yang mereka bersungut itu soalnya dirinya sendiri, kenyamanannya, semua keluhan mereka adalah tentang dirinya sendiri. Dan lebih parah lagi, itu menjadi cycle kan. Mereka bersungut-sungut, Tuhan kasih mujizat. Mereka nggak puas, mereka bersungut-sungut, Tuhan kasih mujizat. Over and over and over again. Over the span of how long? Kan? Ya, lebih dari 3 bulan, more than that lah. Ya. Sampai ke pasal 32, mereka lihat Musa gak turun-turun aja dari gunung itu. Mereka anggap dia mati atau kayak gimana, mereka gak tahu what happened to him. Mereka langsung memberontak kepada Tuhan. Langsung aja kayak gitu. Musa mungkin di atas itu berapa hari. Oh, he's not coming back. Ya udah, time for a new God. Gitu kan. Secepat gitu. Nah, mereka
Kenapa sampai bisa langsung memberontak gitu? Apakah mereka secara gampang banget melupakan apa yang Tuhan buat untuk mereka? Mungkin, But kalau I lihat if I go to the Red Sea and then I see it like this, ini kering, bisa jalan, bisa lihat akuarium pertama di dunia. That's pretty amazing. Nah, menurutku, ya, orang Israel lihat Musa di situ nggak turun-turun, kayaknya mereka berpikir deh, kayaknya mujizat-mujizat ini nggak bakal datang lagi nih. Musa udah nggak ada. Selama ini kita bersungut-sungut kepada Musa, Musa langsung minta ke Tuhan, terus Tuhan kasih kita something. Sekarang Musa nggak ada. Waduh, gimana nih kita? Kayaknya akses kita ke Tuhan udah nggak ada lagi. Sejauh ini mereka cuma lihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat lewat Musa. Mereka lupa dengan siapa sebenarnya yang bawa mereka lewatin padang gurun itu. Mereka cuma lihat mujizatnya aja. That's the key. Untuk kita, mujizat itu, kalau kita doa untuk mujizat, more often than not, itu doa untuk mujizat untuk diri kita sendiri. That's fair, that happens kan? Itu make sense. Tapi mujizat itu nggak bisa, it won't help your faith. Karena kalau mujizat help your faith towards God, ya udah orang Israel sini dari hari pertama harusnya udah oke aja. Mereka lihat mujizat. Di Mesir kurang mujizat apa mereka lihat? Kan? The 10 plagues, they were shielded from that, tapi orang Mesir aja yang kena. Kurang mujizat apa lagi? Dari Mesir aja mereka lihat, di padang gurun juga mereka lihat. It's not enough. Karena mujizat itu hanya untuk diri kita sendiri. Yeah, that's not how our Christianity is. It is not focused on us. Itu. Makanya pasti pasal 17 mereka tanya kan, di ayat apa tuh? Di ayat 7 kalau nggak salah. Apakah adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? They just want more. They just want more of that. After a few days mereka nggak dapat air, even though God has given them water before, they should know that God can give them water before, and that God can do it again. Tapi mereka masih bertanya. Tetap aja bertanya. Tuhan ada atau enggak? Mana nih? Gua butuh airnya. Atau sekarang, if we put it in our context, ya gua butuh apa? I need the work. I need friends. I need a car. I need whatever. I need it. Where's God? Ya. Mereka cuma mau Tuhan karena apa yang Tuhan bisa lakukan untuk mereka. And that's dangerous. That's dangerous. They only want God because of what He can do for them. Not what He has already done for them. Yeah. The news flash, yeah? Christianity is not about you. Christianity is not about us. Jadi kalau kita ingat dari ayat yang dari minggu lalu dan dari awal khotbah ini, yang 3 itu semua timbul dalam keinginan kita. And those 3 things apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. They're all things that boost that boost us. Itu cuman bermegahkan kita, us as a person. That's not important. Kan kekristenan bukan soal kita. Ya, kadang untuk kita kekristenan itu, yaitu kekristenan tentang kita. It's not about what Jesus can do for me, Sometimes Christianity is about how we feel. Kadang kayak gitu. It's like, oh yeah, I follow Jesus, man. Jesus gives me everything that I want. Really? Is that Jesus? Does Jesus give you everything that you want? Oh yeah, with Jesus I live success. Ya, orang dunia juga sukses tanpa Yesus. Like Jesus helps you out, yeah. But we can't attribute apa yang bagus-bagusnya aja dengan Yesus. Karena Yesus bilang kita bisa suffer di dunia ini. And we'll get to that later, yeah.
Ya. Jadi ada yang bilang, pernah dengar statement ini enggak ya? Kayak Christianity is not about what you can do for God, but what God can do for you, or the other way around. Ini ada debat which one's right ya. Tapi menurutku ya dua-duanya agak salah ya. Karena Tuhan sudah kalahkan semuanya. God has already done it. God has already done it. Our main problem is sin. That's the main problem ya for us. The reason we're in this mess itu gara-gara dosa. Tuhan sudah kalahkan itu. Tuhan sudah kalahkan itu dan Tuhan udah ada di dalam kita. All that we need to do is live for Him. Ya, make sure that mungkin daripada live for Him, make sure He lives through us. Kalau ingat khotbah dulu soal identitas dan hidup sungguh-sungguh untuk Allah, kan kita udah nggak penting lagi, karena yang penting adalah Kristus yang tinggal di dalam kita. Ya. And the reverse juga salah, kayak kalau kita pikir kekristenan itu adalah what I can do for God, ya itu kayak menaruh kita di atas pedestal yang sangat tinggi. Kayak kita lebih kuat daripada Tuhan. God needs me to do something, in order for Him to be glorified. God needs me to do this. Yeah, God needs me to do this. We're not, That's not Christianity. Christianity is not real if we are bigger than Christ. It's not true. Kalau kita lebih besar daripada Kristus, itu bukan kekristenan. Enggak dong. Namanya kekristenan, bukan kejesian atau apa. What's big, what's the most important is Christ. And if Christianity is about what God can do for me, ya Tuhan kayak ATM aja. Put in your card, ya mungkin itu doa, terus tunggu mujizat di deposit aja, terus ambil aja. Enggak bisa. We have to take ourselves outside of our faith. Okay? Diri kita sendiri di kekristenan itu harusnya nggak penting. Because it's all about Jesus. We don't live anymore, but it's Christ who lives through me. Yeah. That's why we're the problem that stops us from putting Jesus in the center. Kita mau hidup nyaman, kita mau sukses, kita gak mau menderita, kita mau semua kemauan kita tercapai. But that's just what our ego wants, that's what our self wants. Nah, kita gak bisa expect kalau, kehidupan kita ini bakal jauh lebih bagus, atau jauh lebih baik, atau jauh lebih gampang, karena kita menjadi orang Kristen. Malah di Alkitab itu reverse-nya. Di Alkitab bilang kalau you jadi orang Kristen, expect suffering. Kalau jadi orang Kristen, ya expect aja you menderita seumur hidup you. We should expect to suffer and be ridiculed for our faith. That's what the Bible says. Mari kita lihat ayatnya. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. That's different to what we want. That's different. Rejoice in your suffering. Mari kita lihat juga Roma 5 ayat 3 sampai 4.
There's gonna be a couple of verses here. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. One more verse. Romans 8:18, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. And there's more. Lebih banyak lagi ayat-ayat tentang penderitaan di Alkitab ini. Which shows just how important it is for Christians, you know. So, Yesus dan Paulus bilang ini not just as a way of like saying, hey, you know, everything's gonna be good. Ya, nggak ada yang Yesus nggak pernah bilang follow me and I'll give you a new car. Yesus nggak pernah bilang follow me and you get a new job. Follow me and you get a new wife. Salah, tunggu. Tapi, you know, follow me and you get whatever you want. No, nggak ada. Yesus nggak pernah bilang itu. Yesus malah bilang, if you follow me, you bakal menderita. You know, you go through some stuff. Dan kita bukan hanya expect aja penderitaan itu, nggak usah menantikan aja, bukan nggak usah, nggak cuman menantikan penderitaan aja, malah kita harus bermegah. Apa? What other words did they do there? Yeah? As in it's something that we take pride in as a Christian, to suffer for Christ, you know. Dan di ayat ini, di ayat ini, we suffer karena nanti kemuliaan Kristus bakal jauh lebih besar, lebih di atas semua penderitaan kita. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. You know? Nah, as a quick aside story, ya. Aku ini penggemar hip hop dan rap, ya. I'm a big fan of hip hop and rap. Nah, berapa tahun lalu ada artis hip hop yang tiba-tiba announce bahwa dia jadi orang Kristen. Dan dia langsung bikin album yang fokus kepada kekristenan. Ada yang tahu what I'm talking about? Kanye West, yes. It's Kanye West. So he made the album, Jesus is King, ya. Yeah? The album oke aja. Pas awal-awalnya aku dan mungkin banyak orang juga pasti skeptical lah. Masa orang yang mungkin 2 bulan sebelum dia bilang dia orang Kristen, dia bisa pede-pede ngomong di depan semua orang, I am a God, gitu. Dia memang orang sombong banget, selfish banget. Kok dia bisa menjadi orang Kristen? It doesn't seem right, kan? Emang dia sungguh-sungguh orang Kristen nih? It doesn't seem right. And ya banyak yang nggak percaya. Banyak yang kira he's only doing it for the money. You know, this is just a way for him to get more fans. Ya nggak tahu, whatever you think lah. Nah, itu kapan ya? 2019, pas sebelum COVID. 2019. Nah sekarang, kalau you lihat dia udah balik lagi lah. Dia udah kacau lagi. Kan, dia udah kacau lagi. Pokoknya udah nggak bener banget. Banding sama dulu, mungkin tambah nggak bener. Tambah kacau. Ya. Udah, ya pokoknya kalau lihat dia sekarang nggak bisa bayang kalau dia dulu orang Kristen. Nggak bisa. Nah, tapi aku sempat nonton interviewnya dia, ya. Pas dia baru bikin album, jadi aku nonton interviewnya. Terus dia ditanya soal experience dia dengan kekristenan dan Yesus. Dan dia bilang gini, okay? He said this, I had my problems with Jesus. Ya, aku
ada masalah lah dengan Yesus. There are a lot of things that I went through and Jesus didn't show up. So I had to do it myself. Jadi dia bilang ada beberapa hal yang dia lewati, tapi dia doa atau apa, Yesus nggak datang. Yesus nggak keluarkan dia dari masalah itu atau penderitaan itu. Nah sejak itu ya dia balik, udah nggak Kristen lagi, murtad lah. Nah jadi yang kita lihat dari Kanye West dan juga dari orang Israel tadi, kita lihat betapa bahayanya itu kalau kita ikuti Kristus karena kita mau sesuatu. You come to Christ wanting a solution to a problem. You come to God when you want your problems fixed. You come to God because you want to better your life. Tapi solusinya bukan whatever you're looking for. Solusinya adalah diri Kristus sendiri. See? You want the bonuses that God may give you, tapi you don't want God himself. Kayak apa yang Papa minggu lalu bilang, ada orang yang Papa mau doain, dia mau disembuhkan, tapi dia nggak mau, he wants to be healed, but he doesn't want the healer. Gimana tuh? It doesn't make sense. You want the solution, but you think that the solution is, you get everything good. Tapi solusinya adalah dapat Yesus. Itu solusinya. Itu cukup. Jesus is enough. But we want more. That's our ego. Ya, dan lebih dari itu kita bingung juga kan. Kalau tadi kita lihat, kalau dapat Yesus bakal menderita atau dihina. Masa solusinya kayaknya dapat lebih banyak problem nih. Ya, gue pengen solusinya daripada dapat solusinya gue dapat Yesus. Tapi bonusnya dapat Yesus itu menderita, dihina, nggak dapat apa-apa. Where's the fun in that? Yeah. That's the thing. Ego kita nggak mau kita menderita atau dihina atau melewati hal-hal yang buruk itu. Ego kita nggak mau itu. Siapa di sini pernah menderita atau dihina atau digosipin atau whatever or went through something bad? Gak enak kan? Gak enak lah. Ya. Kalau enak ya kita menderita terus, ayo kita nggak mau coba keluar. Kita nggak mau, nggak suka itu, kita nggak suka. You feel weak, like you can't do anything. You feel small, you feel like you're not strong. Kita semua pengen kayak lumayan strong, ada freedom dikit, pengen bisa bikin banyak hal. Tapi our weakness is the point. Memang kita harus merasa lemah. Let's read this verse. 2 Korintus 12 ayat 6 sampai 10. Nah ini ya Paulus ngomong soal bermegah. Paul likes to talk about this ya. Dia sempat ngomong di 1 Korintus, bukan 1 Korintus, di Kolose, di kitab Kolose, di kitab Filipi juga dia pernah bilang. Tapi ini juga dia bilang di pasal ini. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. So at that point, Paul's going through something ya. Lagi ada duri dalam dagingnya, dia merasa lemah, dia kayak what's going on nih. Sampai tentang hal itu, aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. So, udah 3 kali dia minta dari Tuhan, gak dikeluarin. He's just stuck with that thorn, duri itu dalam dagingnya for how long? Jadi masih ada di situ. Terus Tuhan responnya kayak gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. These are more things yang how Christianity differs with the world, kan? When I am weak, I am strong. Karena benar, kan kalau diri kita udah gak penting lagi, yang penting adalah Kristus di dalam kita. Walaupun kita kelihatan lemah, kuasa Kristus, karunia Kristus cukup untuk membawa aku jadi kuat. So it's not about how strong we are in this world. It's better that our self is weak, so God is strong. You know, when I am weak, I am strong. Ego kita harus lemah. Diri kita harus lemah. Karena di dalam situ Tuhan bisa kuat. Dan kalau Tuhan kuat, aku juga kuat. You know? That's the difference. That is the difference. Jadi kalau kita lihat orang Israel dan mungkin Kanye West juga, dan bandingkan dengan Paulus, ya. Orang Israel itu ya bergumul, komplain, terus murtad, you know, Tapi Paulus malah pas lemah, dia senang dan bermegah di dalam kelemahannya. That's the different approach that we take. You know? Yang pertama orang Israel itu contoh ego kita yang ngomong. Tapi ini aku percaya ini Tuhan Kristus yang ngomong di dalam kita. Sampai kita bisa respon kayak gini. Karena pas kita senang dan bermegah di tengah kesusahan, yang dimuliakan itu bukan kita. Yang dimuliakan adalah Kristus. If you think about it, yeah? If you only give God glory when your suffering is gone, are you putting the glory at God or what He did to you? And if we want to give God all the glory, kita harus memuliakan Dia, whatever the circumstances is. Kita menderita, kita bahagia, kita tetap memuliakan Tuhan. And that's what it means to put Christ in the center. It doesn't matter how we are. Yang penting adalah Kristus. Penting adalah Kristus. So, to finish, let's recap ya. First, diri kita sendiri adalah musuh kita di dalam kekristenan. Nah, that's weird, but yeah. Gak usah pikirin setan dan iblis lagi. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Number 2, ego kita yang menghalangi kita untuk menaruh Yesus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Number 3, kalau kita lebih besar daripada Kristus, kalau kita atau kemauan kita lebih besar daripada Kristus, itu bukan kekristenan. Number 4, bersukacitalah dalam penderitaan dan kelemahan, karena disitulah kemuliaan dan kuasa Tuhan disempurnakan. Again, these things aren't easy. Hal-hal ini nggak gampang. But we are blessed, and we are so blessed that Jesus is there to help us every step of the way. Karena Yesus di dalam kita. Karena Yesus udah dalam kita. Our ego will try to stop us. But as long as we know if we can go back to God, He'll help us. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.